atau tidak, dan saya tunjukkan sudah berjalan ya lebih baik. Nanti ke depan insya Allah lebih baik ya. Anak-anak itu semuanya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Dan hal yang penting adalah untuk pesan untuk anak-anakku semua, pesannya adalah jangan berbuat melampaui batas, berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Ya, itu maknanya sangat dalam. Pernah Bapak Ibu itu mengoperasi kalian, kemudian ada Bapak Ibu guru menemukan peso, kemudian ada lagi Bapak Ibu guru itu menemukan sebuah tiruan seperti celurit, kayak celurit ngeri ya, itu panjangnya segini. Itu terbuat dari plastik karena cuma tiruan, jadi bukan dari logam tapi dari plastik. Tapi kalau dilihat dari jarak jauh itu tampak seperti celurit betul. Dan barang bukti itu ada di Pak Anto. Ya, saya berpikir untuk apa ini? Begitu pertanyaannya. Bentuknya ya sudah bentuknya celurit saja, cuma itu dari plastik. Itu kalau diacung-acungkan dari jauh, kemudian ada yang merekam viral, maka kena kamu. Ya kena, tapi di situ itu. Maka anak-anak orang sampai sekolah, ya, apalagi tas sekolah, kalau ada isinya seperti itu, bisa fatal. Kamu tidak tahu orang-orang di sekeliling kalian itu adalah kelihatannya teman, tapi bisa makan teman. Ketika kamu mengeluarkan itu, kemudian teman itu memvideo viral, habis kamu. Ya, itu. Jadi belajar ya dari sebuah kasus orang-orang yang melakukan tindak kekerasan. Ya, ada sebuah kasus ini kisah nyata di Madura ya, hanya gara-gara apa ya? Gara-gara merasa harga dirinya itu tidak mengatasnamakan harga diri. Seseorang mau berangkat ya dengan menunggu temannya, tiba-tiba ada motor lewat, lampunya nyalanya itu sangat menyilaukan, kemudian ditegur. Bahasa kita ya bang, motormu itu menyilaukan. Nah, ternyata teguran seperti itu belum tentu disikapi secara baik. Yang ditegur ternyata tidak terima karena mereka merasa gaduhan. Karena siapa mereka? Karena dia ternyata ritualis bela diri. Ya kan? Kok gaduhan kan? Dia tidak terima, kemudian karena dia berdua dikaplok si yang menegur ini. Kenapa? Kamu tidak terima? Kalau tidak terima, ayo mas, diajak berduel itu, ya. Ambil suruh kalian kita taruh di sini. Karena merasa harga diri tadi pulang, kemudian papasan sama adiknya. Bang, kenapa terjadi bisa? Saya dipukul orang. Ya, masuk ruang rumah, ambil 2 celurit. Kemudian akhirnya dikasih 1, ayo ikut aku. Datanglah ke tempat pagi. Dan di situ ada segerombolan banyak orang karena itu anggap saja gengnya itu. Nah, padahal di situ banyak orang. Nah, banyak orang di situ juga sudah siap, sudah pada celurit semua. Nah, dari banyak orang 10 orang, ada 5 orang yang masuk di arena itu. Bertempuran 2 orang lawan 5. Kemudian singkat cerita tidak ada 1 menit 4 orang tewas. 1 orang dibiarkan hidup oleh 2 pelaku tadi. Kalau kamu memaksa bisa mati kalian, kamu pulang. Akhirnya 1 orang itu pulang selamat. 2 orang bisa membunuh 4 orang ini, ya, dia terus lari. Singkat cerita dia akhirnya ditangkap polisi kan? Dan ditangkap polisi akhirnya dia sekarang jahat. Nah, dari akibat cara berpikir yang ceroboh itu dampaknya luar biasa. Apa? 4 orang yang meninggal itu punya istri. Bayangkan,
istrinya sudah ada yang ngurus, yang memberi nafkah siapa? Dia punya anak, anaknya yang membimbing siapa, yang memberi nafkah siapa. Belum dua orang tadi, dua orang juga sama, dia itu juga punya anak. Ya, kira-kira umuran itu rentang antara 30-40. Jadi rata-rata dia itu punya anak 1-2. Ya, yang membunuh pun dia rugi. Ya, dia setiap hari istrinya nangis karena dia mengetahui itu tidak diinginkan oleh keluarganya, tapi itu sudah terjadi. Ya, bisa kasus ini hukuman kalau 15-20 tahun, bayangkan tanpa didampingi suami, anak istrinya bagaimana? Itu ya. Terus kembali pada kalian itu kalau melakukan tindakan kekerasan, sama kalian itu juga akan kena pasal, ya, pasal kena undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 80. Itu kalau kalian anak-anak itu kalau penganiayaan kena 33,5 tahun. Ya, kalau anak itu hukumannya begitu, kalau dewasa 2 kali lipat 7 tahun. Ya, jadi anak-anak jangan apa ya namanya merasa harga dirinya lebih tinggi dibanding temannya, dipandang saja gitu marah. Ya, biasanya usia muda kan gitu, lihat temannya ngomong gitu, marah, ajak kontrolin, cari, mau dipukuli. Itu tidak perlu, ya. Karena kamu hanya ngalah saja itu bukan berarti kalah. Kalian hanya untuk bagaimana saya itu tenang aman. Ya, kalau kalian merasa tersinggung, menghindar itu lebih aman. Kalau akhir-akhirnya akan tindak kekerasan, ya. Coba bayangkan kamu dilihat orang marah kemudian menuju sana, ya main keroyok, akhirnya kena semua. Yang susah siapa? Orang tuamu. Nanti belum sekolahan diundang juga, ya, dimintai klarifikasi, apalagi jam-jam sekolah, itu sangat fatal anak. Jadi pesannya udah, kamu fokus belajar saja. Kalau kalian akan membanggakan dari diri kalian, angkatlah dengan prestasi, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang seperti masuk sampai kalian. Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan SMA itu tidak ada yang melakukan hal-hal seperti itu yang merugikan kalian, merugikan masa depan kalian, juga menyusahkan orang tua kalian juga sekolah. Ya, itu belajar dari kasus-kasus itu. Banyak kasus yang berpikir hanya sesaat, fatal akibatnya. Kasus di Jawa Barat, anak SMP menganiaya temannya sendiri satu sekolah. Siang itu memukuli temannya dengan sok jago gitu, viral, malamnya di polisi, sudah habis. Nah itu, dampaknya apa? Nanti kalau kalian mencari SKPK, surat catatan kepolisian itu, kamu tidak dapat, kamu tidak bisa cari kerja. Ya, jadi dijaga nama baik kalian, jaga kehormatan kalian, jangan sampai tergoda dengan noda-noda itu. Oke, itu saja. Kemudian satu lagi, di belakang sekolah ada coretan pilok hitam ditulis di sepeda. Itu pelakon siapa saya tidak tahu. Kalau ada di antara kalian, tolong itu yang terakhir. Gak perlu, itu tembok itu udah di-set, biayanya mahal, diorek-orek. Ya, kalau ada anak-anak yang merasa itu, tolong dihentikan. Sudah cukup begitu. Ya, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk pembelajaran kita. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.